Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita di pagi ini masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kita pagi ini kita akan membahas tentang adab kepada orang tua, yang mana pada sebelumnya kita telah membahas tentang akhlak tercela pada diri sendiri. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran dari adab kepada orang tua, yang pertama, siswa dapat meyakini dan mengamalkan adab kepada orang tua. Kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang adab kepada orang tua. Tiga, siswa menyadari kewajiban menerapkan adab kepada orang tua. Empat, siswa menunjukkan sifat beradab yang baik kepada orang tua. 5. Siswa dapat menjelaskan keutamaan adab kepada orang tua. 6. Siswa menghayati adab kepada orang tua. Ibu adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Seorang ibu dengan penuh ikhlas merawat calon bayi yang ada di kandungan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Selama masa kehamilan, seorang ibu berada dalam kondisi payah yang bertambah-tambah. Selain ibu, ayah juga sangat berjasa bagi kehidupan kita. Seorang ayah bekerja keras setiap hari demi mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Orang tua telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Orang tua merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang. Mereka yang mendidik dan mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran supaya kita menjadi orang yang baik dan selamat di dunia dan akhirat. Mereka merawat kita tanpa pamrih. Ketulusan dan keikhlasan mereka dalam bekerja memenuhi segala kebutuhan kita dan mendoakan kita. Untuk itu, terhadap
orang tua, kita harus hormat dan berbakti. Wajib bagi kita untuk memperlakukan orang tua dengan baik. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Beradab berarti sopan dan baik budi bahasanya. Adab kepada orang tua berarti berperilaku sopan santun dan baik budi bahasanya kepada orang tua. Poin selanjutnya yaitu perintah beradab kepada orang tua. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, termasuk melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Perilaku tersebut di dalam istilah agama Islam dinamakan birrul walidain. Birrul walidain adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Islam telah menetapkan bahwa semua manusia wajib beradab kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tersebut telah jelas memberi petunjuk kepada kita bahwa setiap manusia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua berarti beradab kepada keduanya. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan antara anak terhadap kedua orang tuanya dan tata cara pergaulannya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Seorang anak tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan terhadap kedua orang tua, apalagi kata-kata itu hingga membuat mereka sakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Poin selanjutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menghapus dosa besar. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Yang kedua yaitu dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketiga akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Dan yang keempat dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, pintu tengah terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya akan terbukalah pintu itu, dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Sahih dalam At-Targhib. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Yang pertama, tidak mengatakan cis atau ah kepada keduanya bila salah satu atau kedua-duanya telah lanjut usia. Yang kedua, tidak boleh membentak keduanya. Yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut atau sopan dan tidak menyakiti perasaan keduanya. Yang keempat, merendahkan diri ketika berhadapan dengan keduanya. Yang kelima, mendoakan keduanya. Yang keenam, selalu berbuka manis di hadapan keduanya. Jadi jangan cemberut ya. Yang ketujuh, meminta restu kepada orang tua dalam melakukan segala hal. Seperti berangkat sekolah, mau belajar, mau ke rumah teman. Hal apa sajalah. Yang kedelapan, merawat orang tua yang telah lanjut usia. Yang kesembilan, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Poin selanjutnya, menyimulasikan adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua di sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menjaga diri agar menjadi siswa yang baik
dengan menaati aturan sekolah. Karena baik atau buruknya siswa di sekolah dapat membawa-bawa nama baik orang tua. Lalu yang kedua, menjaga nama baik kedua ibu bapak dengan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak nama baik sendiri dan juga orang tua. Yang ketiga, melaksanakan tugas sekolah dengan baik sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Lalu yang keempat, disiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan penilaian yang positif dari sekolah. Poin selanjutnya, menghayati adab kepada orang tua. Menghayati berarti merasakan di dalam batinnya suatu peristiwa atau perbuatan. Orang yang telah memiliki adab kepada kedua ibu bapaknya dapat merasakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ridho kedua orang tua karena dengan beradab kepada keduanya, hati mereka menjadi puas dan lega. Yang kedua, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Yang ketiga, memperoleh ketentraman batin karena dekat hubungan batinnya dengan kedua orang tua. Dan yang keempat, didoakan kebaikan oleh kedua orang tua karena kasih sayangnya yang tulus. Untuk itu, seorang anak wajib memiliki adab kepada kedua orang tuanya. Kita harus menerapkan perilaku sayang, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua. Yeay, alhamdulillah. Sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah paparkan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat.